Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan wa sallim tasliman mazida ma ba'd. Alhamdulillah, ikhwan fiddin, akhwati fillah, kaum muslimin dan muslimat, jemaah salat maghrib dan bulan Allah SWT wa rahimanallahu iyyakum. Semoga Allah SWT senantiasa merahmati kita semua. Puji syukur kita panjatkan selalu kepada Allah atas segenap limpahan nikmat dan karunia yang tidak terkira, terutama dan terkhusus nikmat iman dan nikmat Islam yang merupakan anugerah sejati, nikmat yang hakiki yang Allah SWT limpahkan kepada seorang hamba. Kemudian talabah salawat terim salam semoga senantiasa pula tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta kerabatnya dan para sahabatnya serta siapa saja yang mengikuti jejak beliau bil ihsan ila yaumiddin. Sebagaimana biasa kita akan lanjutkan pembahasan kita dari kitab fikih Al-Adiyah wal Adhkar, fikih doa-doa dan zikir-zikir. Pada pembahasan terakhir sudah kita sebutkan tentang 10 bentuk di dalam Al-Quran tentang penyebutan zikir. Ya, itu sudah kita bahas ya dengan terperinci. Kemudian di sini yang belum kita bawakan keterangan dari beliau, bal innal Qur'anal Karim kullahu kitabu dzikrin lillah. Jadi dengan berbagai macam bentuk 10 kesimpulannya, macam-macam bentuk anjuran, kemudian perintah, pujian Allah SWT dan lain sebagainya tentang orang-orang yang berzikir kepada Allah SWT. Kemudian disebutkan di sini justru bahkan bisa dikatakan Al-Quran itu semuanya kitab yang berkaitan dengan zikir kepada Allah SWT. Zikrullah, ajakan untuk mengingat Allah SWT dengan hati dan lisan, itu justru lubbul Quran, intinya Al-Quran, rohnya Al-Quran, hakikatnya Al-Quran, maksud dan tujuan diturunkannya Al-Quran. Sebagaimana Allah berfirman di surat Sad ayat 29, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Ya, kitab yaitu Al-Quran yang kami turunkan kepada engkau wahai Nabi Muhammad, yang diberkahi oleh Allah SWT, itu maksud dan tujuannya supaya kaum mukminin mentadabburi. Mentadabburi itu artinya meresapi, menghayati apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Jadi bukan cuma sekedar memahami,
tapi lebih dari sekedar itu, menghayati, meresapi, merenungkan, kemudian setelah itu baru mengamalkan. Kemudian Allah sebutkan waliyatadzakkara ulul albab, waliyatadzakkara ulul albab, agar orang-orang yang berakal itu mengambil peringatan, menjadikan Al-Quran itu sebagai zikir, ya, wasilah untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, wasilah untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu tujuan utama diturunkan Al-Quran. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Qaf ayat 37, inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqasam aw huwa syahid. Jadi sesungguhnya di dalam Al-Quran itu ada dzikra, ya, dzikra. Dzikra itu artinya peringatan yang menjadikan kaum mukminin itu untuk selalu ingat. Di Al-Quran itu Allah sangat turunkan agar manusia ingat kepada Allah SWT, ingat kepada Allah SWT, dan mentaati perintahnya serta menjauhi segenap larangannya. Tapi bagi siapa? Bagi orang yang punya hati, orang yang punya akal. Au al-qasam'a wa huwa syahid. Demikian juga dia mau mendengarkan, ya, karena ada orang yang berakal tapi tidak mau peduli, ya kan? Seperti orang-orang musyrikin Quraisy, itu kan orang-orang yang cerdas-cerdas, paham betul apa yang dimaksud dengan Al-Quran, paham sangat apa yang dimaksud dengan Al-Quran, tapi apalah artinya akal mereka yang cerdas ketika mereka tidak mau peduli dengan Al-Quran. Wa huwa syahid. Kemudian selain berakal, kemudian selain perhatian, itu dia berusaha untuk mendengarkan, berusaha untuk mempelajari. Tapi yang terpenting juga wa huwa syahid, dia itu concern, ya, dia hadir, ya, tidak kemana-mana pikirannya, dia fokus terhadap apa yang Allah SWT sebutkan, pesan-pesan di dalam Al-Quran. Demikian juga di surat Al-Isra ayat ke-9, inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladziina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Sesungguhnya Al-Quran itu memberikan petunjuk yang paling lurus dan memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman, yang dia beramal saleh, bahwasanya mereka akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah SWT di dunia maupun kelak nanti di akhirat. Demikian juga Allah berfirman, fadzakir bil Qur'ani man yakhafu wa'id. Maka berikanlah peringatan dengan Al-Quran orang yang takut dengan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Wal ayat fi hadzal ma'na katsiratun. Dan ayat-ayat yang menunjukkan makna tersebut banyak sekali di dalam Al-Quran. Bahkan Allah sebutkan Al-Quran itu sebagai zikir, ya, di surat Al-Anbiya ayat ke-50, wa hadza zikr, zikir. Di Al-Quran itu zikir. Wa hadza dzikrun mubarakun anzalna afa antum lahu munkirun. Ini adalah zikir. Al-Quran itu adalah zikir yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Allah turunkan, ya, dari atas. Yang namanya turun itu dari atas ke bawah. Afa antum lahu munkirun, apakah kalian berusaha untuk mengingkari apa yang telah Allah SWT sampaikan kepada nabinya Muhammad SAW? Demikian juga di surah An-Nahl, wa anzalna ilaika dzikra, ya, kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad adz-dzikra, yaitu Al-Quran, adz-dzikir, ya, litubayyina lin-nasi ma nuzila ilaihim, agar engkau menjelaskan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka.
wala'allahum yatafakkarun, semoga dengannya mereka mau berpikir. Demikian juga di surah Ali Imran ayat 58, dzalika natluhu 'alaika minal ayati waddzikril hakim, demikianlah kami sampaikan kepada engkau wahai Nabi Muhammad, kami bacakan kepada engkau wahai Nabi Muhammad ayat-ayat dari Allah Subhanahu wa taala waddzikril hakim. Yang di sini Allah sebutkan Al-Qur'an itu dzikril hakim, zikir yang mulia lagi bijaksana, yang mengandung kemuliaan dan kebijaksanaan. Kemudian di surah Al-A'raf ayat 63, awajibtum an ja'akum dzikrum min rabbikum ala rajulin minkum liyundirakum walitattaqu wa la'allakum turhamun. Apa kalian terheran-heran ketika datang kepada kalian dzikrun min rabbikum, zikir dari Tuhan kalian, bahwasanya Al-Quran itu sebagai peringatan, sebagai kabar gembira bagi orang-orang yang bertakwa dan ancaman bagi orang-orang yang berpaling daripada petunjuk Al-Quran. Kemudian Allah sebutkan di surat Al-Hijr ayat ke-9, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, kamilah yang menurunkan ad-dzikra Al-Quran dan kamilah pula yang menjaganya. Ini sehingga sampai sekarang sudah hampir 15 abad Al-Quran itu tetap terjaga, tidak berubah satu huruf pun, ya, tidak berubah satu huruf pun dari Allah Subhanahu wa taala, tidak bertambah, tidak berkurang, tidak bertambah, tidak berkurang. Ya, kenapa? Ya sangat wajar dan masuk akal, karena Al-Quran itu kitab penutup, sebagaimana Nabi Muhammad itu nabi penutup, wa khataman nabiyyin, kata Allah SWT, penutup para nabi. Sehingga apa? Sehingga syariat Islam, Al-Quran dan sunnah Nabi harus dijaga oleh Allah SWT. Ya, kenapa syariat terdahulu tidak dijaga oleh Allah SWT, kitab-kitab terdahulu tidak dijaga Allah? Karena setiap ada kitab akan turun kitab yang berikutnya, setiap nabi diutus akan turun nabi yang berikutnya. Sehingga tidak heran kadang-kadang dalam satu masa bisa ada beberapa nabi, ya kan, bisa ada 2, 3, 4, 5, 6 terus, dan masing-masing nabi di zaman tersebut untuk kaumnya masing-masing, ya kan. Misalnya di zaman Nabi Musa itu ada Nabi Harun, ada Nabi Khadir, ada nabi yang lainnya, ada berapa nabi. Nah, masing-masing nabi diutus untuk kaumnya sendiri-sendiri. Nah, di zaman Nabi Muhammad SAW ya cuma ada Nabi Muhammad sampai sekarang dan sampai hari kiamat, sehingga jadilah Al-Quran itu penutup semua kitab. Nabinya Muhammad penutup semua nabi, sehingga sangat masuk akal kalau sekiranya Allah SWT menjaga keotentikan Al-Quran dan syariat Islam. Makanya Allah SWT berjanji di dalam Al-Quran, kamilah yang menurunkan az-zikr, ya, dan kamilah pula yang menjaganya. Allah SWT jaga keotentikan Al-Quran sampai hari kiamat. Wa qala ta'ala as-sad wal qur'ani dzikr, di sini juga sama. Kemudian di surat Fusilat ayat 41-42, innal ladzina kafaru bidzikri lamma ja'ahum, Allah sebutkan bagaimana orang-orang kafir itu mengingkari Al-Quran ketika datang kepada mereka. Wa fi hadzal ma'na ayatun katsiratun fil Qur'anil Karim. Ya, dalam makna yang seperti ini banyak sangat ayat-ayat di dalam Al-Quran. Qala Sufyan ats-Tsauri, berkata salah seorang atba' tabi'in yang mulia, Imam Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, sami'na anna qira'atul Qur'an afdalud dzikri idza amila bihi, dan bahwasanya kami mendengar turun-temurun dari tabi'in dari sahabat dari Nabi Muhammad SAW. Ini ucapan yang sangat masyhur dari mereka. Kata beliau, kami mendengar para salaf, para sahabat,
para tabi'in itu berkata bahwasanya membaca Al-Quran itu adalah zikir yang paling utama. Zikir yang paling utama, paling besar pahalanya, paling mulia di sisi Allah, tapi dengan catatan kalau diamalkan. Iya. Allah perintahkan misalnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita membaca Al-Quran, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami meminta pertolongan. Artinya apa? Seseorang itu harus memurnikan persembahannya, peribadatannya hanya kepada Allah. Nah, tatkala dia berikan persembahan kepada Nyi Roro Kidul, kepada Dedemit, kepada kuburan-kuburan keramat dan lain sebagainya, berarti dia tidak memurnikan peribadatan hanya kepada Allah. Percuma dia membaca Al-Quran, ya kan? Berarti apa? Al-Quran itu kata Nabi hujjatun lak au alai. Al-Quran itu nanti di hari kiamat itu bisa jadi pembela engkau atau penghujat engkau. Kalau engkau amalkan, maka Al-Quran akan membela engkau di hadapan Allah. Tapi Al-Quran engkau sekedar baca dan engkau tidak amalkan, maka dia akan menghujat engkau. Iya. Jadi akan bertambah hujatan di hadapan Allah SWT tatkala kita tidak mengamalkan Al-Quran. Iya, seperti itu. Kemudian diriwayatkan oleh Imam At-Tabari dengan sanadnya kepada Aun bin Abdullah qala ataina Umar Darda natahaddath ilaiha thumma qultu ya Umar Darda la'allana amlalnak. Qala amlaltumuni wallahi laqad tamastul ibadat fi kulli syai'in wa wajadtu syai'an ashfa li nafsi min majlis dzikr. Qala thumma ikhtabat thumma qalat li rajulin iqra wa laqad wassalna lahumul qawla la'allahum yatadhakkarun. Beliau berkata, Ummu Darda berkata, aku berusaha mencari-cari ibadah yang bisa dilakukan setiap saat fi kulli syai'. Iltamastul ibadah fi kulli syai'. Tidak ada ibadah yang paling manjur, ya, paling menyembuhkan segala macam permasalahan, ya, itu dibandingkan dengan majlis zikir. Tatkala kita itu berzikir kepada Allah SWT. Kemudian dia membawakan ayat walaqad wassalna lahumul qawla la'allahum yatadhakkarun. Jadi di situ Allah Subhanahu sebutkan Allah SWT telah merinci Al-Quran agar dengan Al-Quran tersebut mereka bisa mengambil pelajaran. Ya. Kemudian di sini disebutkan rahimallahu Umar Darda wa rahimallahu salafus salih ajmain kaifa hafidhu awqatum wa amaru bi dzikrillah wa ma yuqarribu ilaihi wa lam tataraddad rahimahullah indama sa'alat la'allana amlalk. Ya, di sini bagaimana kita lihat pelajaran yang berharga untuk tidak menyia-nyiakan waktu. Di sini Ummu Darda, ya, Ummu Darda mengambil kesimpulan bahwa sebaik-baik majlis itu majlis yang mengajak untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak pasti akan menjadi penyesalan di hari kiamat wal iyadu billah. Kemudian yang berikutnya zammul ghafla an dzikrillah. Kalau sebelumnya pujian-pujian dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang berzikir kepada Allah, maka di pembahasan kali ini berikutnya yaitu celaan-celaan dari Al-Quran dan dari Sunnah Rasulullah SAW bagi orang yang lalai daripada berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini disebutkan innallaha tabaraka ta'ala lamma amara bi dzikri fil Qur'anil Karim. Allah SWT tatkala memerintahkan kita untuk berzikir kepadanya di dalam Al-Quran, kemudian Allah anjurkan dalam banyak ayat. Allah juga memperingatkan
kebalikannya. Jadi Allah perintahkan untuk banyak berzikir. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, banyaklah kalian berzikir, ingat Allah dengan hati dan lisan kalian, sebut Allah dengan hati dan lisan kalian. Di sini Allah juga memperingatkan jangan sampai kaum mukminin itu terjatuh ke dalam kelalaian, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mungkin terwujud berzikir kepada Allah kecuali menjauhkan diri daripada lalai, dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah sebutkan dalam satu ayat dua perkara tersebut, perintah untuk berzikir dan larangan dari lalai dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di surat Al-A'raf ayat 205, wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghuduwi wal asal wa la takun minal ghafilin. Ini perintah sekaligus larangan. Perintah untuk apa? Untuk banyak-banyak mengingat Allah, dan larangan dari melupakan Allah. Artinya di situ wadhkur rabbak, sebutlah Allah SWT, ingat Allah Subhanahu wa taala fi nafsik, pada dirimu, tadarruan. Ya, tadarruan itu penuh dengan ketundukan, kerendahan diri, kepatuhan, penghinaan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, seraya mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Wa khifatan, dan penuh rasa takut. Ya, penuh rasa takut dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi penuh harap, penuh rasa takut, penuh kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dunal jahri, tidak usah keras-keras, enggak usah dijaharkan, kata Allah. Wa dunal jahri, tidak usah dijaharkan. Artinya apa? Ya sir saja. Minal qauli, ketika melafadzkan zikir-zikir tersebut, bil ghuduwi wal asal. Ya, bil ghuduwi, terutama di pagi dan petang. Pagi dan petang itu lebih spesifik ke doa, ke zikir pagi dan sore. Walaupun termasuk juga itu sholat, rangkaian sholat subuh dan sholat asar, yang kata Nabi Muhammad SAW, man shallal bardain ya dakhalal jannah. Barang siapa yang sholat dua waktu tepat waktu, ya apa itu, subuh dan asar, maka dijamin masuk surga. Nah, rangkaiannya, kesempurnaannya dengan zikir setelah subuh dan zikir setelah asar, namanya zikir pagi dan petang. Ini wala takun minal ghafilin, dan janganlah engkau menjadi orang yang lalai daripada mengingat Allah SWT. Yang dimaksud dalam ayat tersebut, jadi janganlah engkau minal ladzina nasullah, orang yang melupakan Allah, niscaya Allah SWT akan menjadikan engkau lupa dirimu. Jadi banyak orang yang lupa diri kan, lupa dirinya, dia hilang ingatan. Maksudnya hilang ingatan, dia secara umum ya masih ada akal, tapi apa masalahnya? Akalnya itu tidak mengantarkan kepada hal yang bermanfaat. Nah, hal yang paling bermanfaat bagi seorang hamba yaitu ingat Allah SWT, ya kan? Sebab orang dapat husnul khatimah itu kan karena ingat Allah SWT, dibimbing oleh Allah SWT untuk ingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ketika kita melupakan Allah, Allah akan menjadikan kita melupakan kemaslahatan kita. Jadi hal-hal yang positif, hal-hal yang maslahat untuk kita jadi lupa. Ya, yang kita lakukan menurut kita itu maslahat, tapi sebenarnya di sisi Allah itu tidak maslahat.
Menurut kita itu bermanfaat, tapi justru di sisi Allah itu bermadarat. Kenapa? Karena kita lupa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jadi ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Janganlah lupa kepada Allah, maka niscaya Allah akan menjadikan kalian lupa terhadap diri kalian. Jadi Allah melupakan kemaslahatan untuk kita. Yang maslahat kita tinggalkan, yang madarat kita lakukan. Ini wal iyadu billah. Fa innahum hurimu khairat dunya wal akhirah. Maka orang yang lalai dari mengingat Allah, dia pasti akan terhalang daripada kebaikan dunia dan akhirat. Akan terhalang daripada kebaikan dunia dan akhirat. Kebaikan itu bukan cuman sesuatu yang kasat mata. Ketika bertambah itu baik, ketika berkurang itu jelek, tidak seperti itu. Ya, bisa jadi sebaliknya. Ya, kebaikan itu maksudnya adalah keberkahan di sisi Allah SWT. Bertambah umur belum tentu baik, iya kan? Belum tentu baik. Sebagian orang bertambah umur, bertambah berat azabnya nanti di hari kiamat, iya kan? Ini Rasulullah SAW bersabda, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Manusia yang terbaik itu yang manusia yang panjang umur, yang baik amalannya. Tapi seburuk-buruk manusia bertambah umurnya, bertambah banyak dosanya, iya kan? Nah, ini yang paling penting adalah keberkahan. Belum tentu banyaknya harta bertambah kemudian berkahnya bertambah, enggak. Justru dengan bertambah banyaknya harta akan kalau sebagian orang yang mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala, yang tidak lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, hartanya pun semakin berkah, kemanfaatan itu semakin jelas, ya. Tapi sebagian orang bertambah hartanya menjadi tidak berkah, iya kan? Menjadi tidak berkah, tidak mengundang keridhaan Allah, tapi justru mengundang kemurkaan Allah. Jadi ini yang terpenting yang berkaitan dengan kebaikan dunia akhirat, itu keberkahan umur, keberkahan waktu, ya kan? Keberkahan harta dan seterusnya. Itu yang paling penting. Keberkahan, ya, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa aradu an man kullu sa'adah wal fawz fi dzikri wa ubudiyatihi. Sehingga apa? Orang yang lupa kepada Allah, dia akan berpaling dari kebahagiaan yang hakiki. Justru dia menjauhkan diri daripada kebahagiaan. Kan heran. Seluruh manusia ingin cari kebahagiaan. Orang yang lupa kepada Allah, dia menjauh daripada kebahagiaan yang hakiki. Kebahagiaan yang hakiki itu terletak dalam beribadah kepada Allah, berzikir kepada Allah, cinta kepada Allah, takut kepada Allah, harap kepada Allah. Itulah kebahagiaan yang sebenarnya, kebahagiaan yang sesungguhnya. Ya, kalau kebahagiaan bisa didapat dengan selain beribadah kepada Allah, selain berzikir kepada Allah, pastilah itu kebahagiaan yang semu. Pasti cepat atau lambat akan mengantarkan kepada mara bahaya di dunia ataupun akhirat. Kemudian wa aqbalu ala man kullu syaqawal khayba fi istiqalbihi. Dan sebaliknya, orang yang berpaling dari Allah, yang melupakan Allah tadi, dia justru fokus kepada hal-hal yang mendatangkan kesengsaraan dan penyesalan baginya, ya, cepat atau lambat. Itu. Wa fi hadhil ayat amrun bidzikir. Di ayat tersebut perintah untuk berzikir dan istiqomah, terus menerus memperbanyak dalam berzikir kepada Allah, serta apa? Peringatan dari lalai, ya, dalam berzikir kepada Allah SWT. Wal ghaflatu da'un khatir. Lalai dari mengingat Allah SWT itu penyakit yang sangat berbahaya. Apabila merasuki seorang hamba, ya, penyakit ghaflah tadi, itu semakin naik stadiumnya, ya. Jadi sama seperti kanker kan, stadium 1, 2, 3. Semakin parah dia, semakin kuat itu penyakit ghaflah. Sehingga apa?
sehingga dia tidak mau lagi menyibukkan diri dalam berzikir kepada Allah SWT. Bal yastaqil bil umurin mulhiyah, dia akan terarahkan untuk sibuk dengan perkara-perkara yang melalaikan, yang menjauhkan daripada berzikir kepada Allah SWT. Itu otomatis. Semakin jauh orang dari Al-Quran, semakin jauh dari berzikir kepada Allah, semakin jauh daripada beribadah kepada Allah, pasti akan semakin dekat dengan hal-hal yang dimurkai Allah, yang lalai, yang jauh dari Allah SWT, yang melalaikan daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa in amila a'malan min at-tawal fa innaha ta'ti ala hal sayyi'ah. Dan ketika dia beramal amal soleh, ya, dari ketaatan, amal ketaatan, mungkin sholat wajib, mungkin puasa wajib, mungkin zakat yang wajib, mungkin haji yang wajib. Nah, ketika dia mengamalkan hal tersebut, maka amalan ketaatan tersebut, ya sholatnya, ya zakatnya, ya puasanya, ya hajinya, itu dilakukan dengan bentuk yang buruk. Sholat hilang khusyuknya, ya, hajinya tidak mabrur, puasanya tidak maksimal, diisi dengan maksiat, dengan riba, dengan namimah, dengan gosipin orang lain, dengan dusta. Yang ini kan kata Rasulullah SAW, falaisa lillahi haja min an yada ta'amahu wa syarabahu, ya, kam min sha'in falaisa lahu min siyami haddu siyamihi ilal ju'ala. Betapa banyak orang yang berpuasa nggak dapat pahala, cuman dapat lapar dan dahaga. Seperti itu. Ya, berapa banyak orang yang pergi haji cuman habis waktu dan tenaga serta uang, tidak dihitung sebagai haji yang mabrur. Seperti itu. Kenapa? Asal muasalnya dia terkena penyakit yang kronis. Apa itu? Ghaflah, yaitu penyakit lalai daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini berbahaya sekali. Ini sangat berbahaya. Fatakuna amalu ariyatan al khusyuk. Sehingga apa? Amal ketaatan yang dilakukan oleh orang yang sering kali ghaflah, lalai daripada mengingat Allah, itu tidak khusyuk, tidak ada kepatuhan dan ketundukan serta rasa menghinakan diri dan merendahkan diri depan Allah. Tidak ada inabah. Inabah itu bersegera untuk rujuk kepada Allah SWT, istiqomah dalam ketaatan kepada Allah. Tidak ada tumanina, ya, beribadah pengen cepat-cepat selesai terus. Kemudian tidak ada rasa takut kepada Allah, tidak ada ketulusan, tidak ada kejujuran, dan tidak ada atau kurangnya keikhlasan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Apalah artinya ibadah seperti itu? Tidak ikhlas, kurang ikhlas, atau tidak tumakninah, kurang tumakninah, tidak ada khusyuk, tidak ada khudu. Ini apa yang mau dibanggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Apa sebabnya? Tadi asal muasalnya ghaflah, terkena penyakit ghaflah, lalai daripada mengingat Allah SWT. Sehingga apa? Sehingga kalau sudah lalai dari mengingat Allah, pasti tersibukkan kepada hal-hal yang menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Itu barang otomatis. Jadi hati itu tidak mungkin kosong, tidak ke kanan, tidak ke kiri. Ya. Dia kalau tidak ke kanan, tidak mungkin tengah-tengah. Ya, kalau tidak lalai, maka dia berzikir, ingat Allah SWT. Kalau dia ingat Allah, berarti tidak lalai. Kalau dia lalai, berarti tidak ingat Allah SWT. Itu seperti itu. Iya. Oleh karena itu, di dalam Al-Quran banyak sangat peringatan dari Allah SWT, ya, kecaman dari Allah Subhanahu wa taala, penjelasan dari Allah betapa bahayanya lalai daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah jadikan ciri khas orang-orang kafirin dan munafikin. Jadi ciri khas yang paling dominan orang-orang kafirin dan orang-orang munafikin itu berpaling dari Allah. Ya, berpaling dari Allah SWT, berpaling dari mengingat Allah SWT.
Allah berfirman di surat Al-A'raf ayat 179, "Wa laqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun." Sungguh kami telah persiapkan neraka jahanam itu bagi banyak dari kalangan jin dan manusia. Ya, yang masuk dalam neraka jahanam itu kan jin dan manusia. Ya, malaikat tidak ada, binatang tidak ada. Ya, malaikat tidak punya hawa nafsu, binatang tidak punya akal pikiran. Jin dan manusia itu punya nafsu dan punya akal pikiran. Iya. Kemudian lahum qulubun, kenapa mereka bisa masuk neraka jahanam? Dari kalangan jin dan sebagian jin, atau lebih tepatnya mayoritas jin dan mayoritas manusia, mereka punya hati, mereka punya akal pikiran, tapi tidak berusaha mencerna dengan akal pikiran tersebut. Mereka punya mata, tapi matanya tidak dimanfaatkan kepada hal yang mendatangkan kemaslahatan baginya. Mereka punya telinga, tapi telinganya disibukkan daripada perkara-perkara yang membuat lalai dari Allah SWT. Apa kata Allah? Orang yang seperti itu, ya, dari kalangan jin dan manusia, itu seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat. Ya, kalau binatang ternak wajar mereka bertingkah seperti itu, karena mereka tidak punya akal pikiran. Mereka cuma punya hawa nafsu, tapi tidak punya akal pikiran, sehingga mereka mau ngapa-ngapain tidak ada yang mencela. Ya memang binatang, ya kan? Tapi manusia Allah kasih akal pikiran yang mencerna ini baik, ini buruk, ya, ini maslahat, ini madarat, ini adil, ini zalim, ini panas, ini dingin, dan seterusnya. Ulaika humul ghafilun, asal muasalnya mereka lah sesungguhnya orang-orang yang lalai daripada mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalai mereka. Ini ciri khas mereka. Isya. Kita break dulu, nanti kita lanjutkan sedikit setelah Isya. Wabillahi taufik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'd. Kita lanjutkan sedikit. Kemudian ayat yang berikutnya di surat Yunus ayat yang ke-7. Allah berfirman, "Innal ladzina la yarjuna liqa'ana waradu bil hayatid dunya wa tama'annu biha walladzina hum an ayatina ghafilun ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksibun." Artinya, sesungguhnya orang-orang yang tidak berharap untuk berjumpa dengan kami dan mereka lebih ridha terhadap kehidupan dunia dan merasa nyaman di sana, dan mereka itu dari ayat-ayat kami lalai. Mereka lah orang-orang yang masuk ke dalam neraka jahanam dikarenakan apa yang telah mereka lakukan dulu di dunia. Kemudian di surat Rum ayat yang ke-7 Allah berfirman, "Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun." Mereka sangat paham tentang perkara-perkara yang zahir, perkara-perkara yang lahir, yang sifatnya materialistis dari kehidupan dunia, sementara mereka dari akhirat, terhadap perkara akhirat mereka lalai. Banyak sekali ayat-ayat yang menyebutkan hal tersebut, tentang kecaman dari Allah orang yang lalai dari berzikir kepada Allah SWT.
termasuk lalai daripada ayat-ayat Allah SWT. Kemudian disebutkan di sini, inna mathalal ghafil an dzikrillah mathal mayyit. Perumpamaan orang yang lalai dari berzikir kepada Allah itu seperti orang yang sudah mati. Sudah lewat penjelasan pembahasan di awal kitab bahwasanya zikir itu hayatul qulub, hakikatan. Jadi berzikir kepada Allah itu bukti hati itu hidup. Jadi indikatornya apa? Indikatornya seseorang itu berzikir kepada Allah SWT. Makanya kenapa di dalam Al-Quran Allah perintahkan itu orang-orang yang beriman untuk berzikir dzikron katsira, zikir yang terus menerus, yang banyak dan terus menerus. Supaya apa? Supaya hati itu hidup terus, ya kan? Kalau sedikit, ya seperti orang-orang munafikin, hidupnya sedikit, matinya banyak, ya kan? Allah SWT berfirman, ciri-ciri orang munafikin itu, wa idza qamu ila sholati qamu kusala yurauna an-nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila. Yang paling dominan mereka itu kalau sholat itu malas-malasan. Sholat masih sholat, munafikin masih sholat. Mereka kalau sholat malah malas-malasan. Dan seringkalinya ketika beramal agar dilihat orang. Iya. Kemudian wala yadhkurunallaha illa qalila. Mereka tidak ingat Allah kecuali sedikit. Ya. Sementara orang yang beriman, Allah perintahkan untuk banyak ingat Allah, banyak berzikir terus menerus. Dzikran katsira, zikir yang banyak dan terus menerus. Supaya apa? Supaya hati itu hidup terus. Kenapa? Fala hayata laha bidunihi. Karena tidak mungkin hati itu akan hidup kecuali dengan berzikir kepada Allah. Ya, kecuali dengan berzikir kepada Allah, kecuali dengan beribadah kepada Allah. Sama seperti kita punya fisik. Itu tidak mungkin fisik kita bisa hidup tanpa dikasih makanan dan minuman. Ya kan? Bisa orang tidak makan, tidak minum hidup. Paling berapa hari? Ya, kira-kira berapa hari lah orang tidak makan, tidak minum. Coba searching di googling. Berapa hari manusia tidak bisa bertahan hidup ketika tidak makan dan tidak minum. Nah, ini sama di dalam keterangan sudah lalu bahwasanya hati yang hidup itu tergantung kepada berzikir dan beribadah kepada Allah SWT. Ya, kalau diputus daripada berzikir dan beribadah kepada Allah, maka hati itu akan mati. Itu pasti. Cepat atau lambat. Semakin jauh dia berzikir dan dari berzikir dan beribadah kepada Allah, hatinya itu pasti akan mati. Wa hajatuha ilayya a'dham min hajatis samak ilal ma'. Jadi kebutuhan hati terhadap zikir itu lebih besar daripada hajat seekor ikan kepada air. Ya, ikan mas. Ya, jangan ikan mas, ikan lele lah yang paling kuat. Seberapa lama sih bertahan tanpa air? Ya kan nggak lama-lama amat dia. Ya walaupun relatif lebih lama dibandingkan ikan ikan mas. Tapi kan selama-lamanya kan tidak seharian dia bisa bertahan di tempat yang kering gitu. Nah, ini kebutuhan hati terhadap zikir itu lebih urgent daripada butuhnya ikan terhadap air. Ini fal qalbud dzakir huwal qalbul hayy. Jadi hakikatnya hati yang selalu berzikir kepada Allah itulah hati yang hidup. Dan hati yang lalai daripada berzikir kepada Allah itu hati yang mati. Kalau sedikit-sedikit ya berarti ya ada hidupnya sedikit-sedikit. Ya, tapi sudah kronis itu. Sebagaimana disebutkan di Sahih Bukhari, Sahih Muslim dari sahabat yang mulia Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Beliau bersabda, matalul ladzi yadhkuru rabbahu walladzi la yadhkuruhu matalul hayy wal mayyit. Perumpamaan orang yang berzikir selalu kepada Allah dan orang yang tidak berzikir itu seperti orang yang hidup dengan orang yang mati. Ya, dia raganya hidup, fisiknya dia hidup, tapi hatinya sudah mati. Jadi dia seperti orang yang berjalan, beraktivitas, tapi sebenarnya itu sudah mati hatinya, fisiknya saja. Dalam riwayat Muslim, matalul bait alladhi yudhkarullahu fihi wal baitul ladzi la yudhkarullahu fihi matul hayy wal mayyit. Disebutkan dalam sebagian riwayat, perumpamaan rumah yang tidak dibacakan Al-Quran atau tidak berzikir di situ penghuninya, itu seperti orang yang hidup dengan orang yang mati. Kan itu bisa terasa. Ya, kita bisa merasakan rumah ya yang tidak ada dibacakan Al-Quran di situ, tidak pula dijadikan tempat beribadah, tidak pula di penghuninya berzikir kepada Allah. Ya, pasti itu rumah gersang, tandus, isinya cuman jin-jin saja itu. Ya kan? Gerah kita, sebentar aja sudah gerah, tidak nyaman situ. Walaupun semewah apapun itu rumah. Fa fi hadzal tamthil, berkata Imam Syaukani rahimahullah, manqawatul lidzakir jalilatun wa fadilatun lahu nabilah wa nabi ma yaqaminhu min dzikrillah fi hayatin dzatiyah ruhaniyah lima yaqsumil anwar. Jadi keistimewaan orang yang berzikir kepada Allah SWT itu dia merasakan hakikat kehidupan. Ya, kehidupan yang dilandasi dengan ruh yang dipenuhi dengan cahaya dari Allah SWT. Ya, dikarenakan pahala yang besar yang menantinya. Sebagaimana orang yang tidak berzikir itu perumpamaan yang tidak ada yang lebih cocok daripada kematian. Jadi perumpamaannya itu orang yang tidak berzikir itu seperti orang yang mati. Orang yang mati tidak bisa beraktivitas, ya kan? Mau ngapain? Orang yang sudah mati terbujur kaku, tidak bisa melakukan hal-hal yang positif, atau sebaliknya. Orang yang bisa melakukan hal yang positif itu orang yang hidup. Nah, bagaimana bisa hidup hati kita? Tidak ada jalan lain kecuali harus berzikir kepada Allah SWT, harus kembali kepada Allah SWT, harus ingat Allah Subhanahu wa taala, harus menyebut Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini Rasulullah SAW menjadikan dalam hadis tersebut ya rumah atau hati yang di situ penghuninya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, wal baitul ghafil bimanzilati baitul mayyit wa huwal qabr. Jadi rumah yang diramaikan dengan berzikir kepada Allah dengan rumah yang tidak berzikir kepada Allah di situ seperti kuburan. Ya, seperti kuburan. Dalam lafaz yang awal itu seperti orang yang hidup. Ya. Wal ghafil, orang yang lalai, seperti orang yang sudah mati. Dan kandungan hadis tersebut dengan dua lafaz tersebut artinya hati yang selalu berzikir kepada Allah seperti orang yang hidup di tempat yang di rumah orang yang hidup. Iya. Nah, hati yang lalai daripada berzikir kepada Allah itu seperti orang yang mati di rumah orang yang mati. Iya. Ala fa inna abdan al-ghafilin kuburun liqulubihim. Oleh karena itu, badannya, fisiknya orang-orang yang lalai daripada berzikir kepada Allah itu kuburan bagi hatinya. Jadi orang yang lalai daripada berzikir kepada Allah itu badan dia itu kuburan bagi hatinya. Kenapa? Karena dia mati. Nah, sebaliknya, wa qulubuhum fiya kal amwat fil kubur. Sebaliknya, orang yang berzikir kepada Allah itu dia mendapat cahaya kehidupan. Ya, mendapat cahaya kehidupan di dalam fisik tersebut. Walihada kila fanisyanu dzikrillah mautu qulubihim wa ajsamuhum qabla al-quburi kuburu.
Warahum fi wahsyatin min jusuhim wa laisa lahum hatta nusyuru. Ada sebuah bait syair di sini disebutkan, melupakan berzikir kepada Allah itu adalah kematian bagi hati. Jasad mereka sebelum dikubur itu sudah jadi kuburan. Jadi jasadnya sebagai kuburan bagi hati-hati yang mati tadi. Ruh-ruh mereka itu fi wahsyah. Wahsyah itu tidak pernah tenang, tidak pernah merasakan kedamaian, tidak pernah merasakan sakinah, gelisah gitu, di jasad-jasad mereka. Dan mereka laisa lahum hatta an-nusyur. Jadi mereka tidak punya bisa dibangkitkan kecuali nanti datang kebangkitan. Kalau sudah mati baru tahu ketika nanti hari kebangkitan. Fanisyanu dzikrillah mautu qulubi majsamum fayyal kuburu dawarisu warum fi wishatin min jaybihim walakinna indal khabithu awanisu. Ya. Jadi ini ada yang serupa tapi beda. Melupakan berzikir kepada Allah itu adalah kematian hati. Jasad mereka itu seperti kuburan bagi badan-badan mereka. Arwah-arwah mereka, arwah itu jamak daripada ruh. Ruh mereka itu dalam kegelisahan di dalam tubuh tersebut. Walakinnaha, akan tetapi, yaitu kalau hati masih di atas fitrah, ketika dia pelan-pelan meninggalkan berzikir, itu pasti gelisah. Berarti itu masih ada tanda kehidupan walaupun sudah ada penyakit, ya kan? Jadi masih ada sinyal. Jadi kalau sakit secara fisik itu kan ada simptom-simptomnya, ya kan? Sakit perut, tahu-tahu kepalanya yang pusing, jempol sakit, tahu-tahu kepala, itu indikator sakit-sakit tersebut, ya kan? Berarti masih ada kehidupan. Kalau sudah nggak ada lagi rasa sakit, tahu-tahu mati dia, ya kan? Nah ini walakinna indal khabithu awanisu. Yang mengerikan itu adalah ketika orang sudah tidak bisa merasakan matinya hatinya. Hatinya sudah mati, dia tidak bisa merasa. Sehingga apa? Sehingga dia merasa adem ayem aja. Padahal itu hati sudah mati. Itu yang mengerikan. Kalau masih diberikan indikator kehidupan oleh Allah SWT, seperti orang sakit itu kan ada, kok merasa ada sesuatu yang tidak nyaman ya. Jadi orang yang beriman itu kadang-kadang lupa berzikir, itu sudah ada indikatornya, kok ada sesuatu yang aneh, ada sesuatu yang kurang nih, ya kan? Sholatnya bermasalah, maka kesehariannya itu ada aja yang tidak nyaman, yaitu indikator hatinya masih hidup. Ya, puasanya bermasalah, dia tidak lega, seperti itu. Nah, sebagian orang, bukan sebagian orang, banyak orang atau kebanyakan manusia itu merasa adem ayem aja di dalam hatinya yang sudah mati, ya. Karena hati sudah mati kan tidak ada pengaruh lagi kalau sudah mati, ya. Jadi kalau sosok seonggok tubuh sudah mati kan, mau disilet-silet juga dia nggak beraksi, nggak ada reaksinya, tidak ada rasanya sama sekali, iya, seperti itu. Waliyadzubillah. Walihadza sahha fil hadis an Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nahyu an ja'lil buyut kuburan. Oleh karena itulah rahasianya. Kenapa ada hadis berupa pelarangan dari Rasulullah SAW yang melarang menjadikan rumah sebagai kuburan. Kata Nabi, janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian itu kuburan. Ada hadisnya. Kok bisa? Apa maksud larangan Nabi? Kata Nabi, la taj'alu buyutakum kuburan. Janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian itu seperti kuburan. Apa itu? Tidak diibadahi, tidak dibacakan Al-Quran, tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ij'alu min salatikum fi buyutikum wa la tattakhidhu kuburan. Nah, itulah hikmahnya kenapa rumah kita itu dipakai untuk sholat, terutama bagi laki-laki sholat yang sunnah. Ya, kalau perempuan kan memang lebih utama bagi mereka di rumah. Ya, lebih utama, lebih besar pahalanya bagi perempuan itu di rumah mereka. Tapi bagi laki-laki sholat fardu itu di masjid lebih utama. Nah,
Tapi untuk mengimbanginya, Nabi berpesan, afdalu salatul mar'i fi baitil maktubah. Bagi seorang laki-laki, salat yang terbaik baginya itu di rumahnya, kecuali yang fardu. Kecuali yang fardu. Jadi salat duha lebih baik di rumah. Salat qobliyah, salat ba'diyah sebaik-baiknya di rumah, ya kan? Apalagi salat tahajud, ya, dan yang lainnya. Tapi mungkin kita materi ini sampai di sini dulu, barangkali ada pertanyaan, tafadhol.